Halo semua, kami dari kelompok 1 akan memaparkan satu video dengan materi budaya perusahaan dan etika. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, Alisa Putra Siagian, yang kedua Aina Pujastuti, yang ketiga Nurul Anissa, yang keempat Nanda Okta Dismita, yang kelima Putri Ovitasari, dan yang terakhir Manisa. Pengertian etika dan etika bisnis. Pengertian etika dan etika bisnis. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator etika bisnis. Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis dalam kegiatan usahanya. Antara lain, yang pertama menurut ekonomi adalah apabila perusahaan telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat lain. Yang kedua, menurut peraturan khusus yang berlaku, berdasarkan indikator ini pelaku bisnis dikatakan beretika apabila masing-masing pelaku bisnis mematuhi peraturan-peraturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, menurut hukum, seseorang atau perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam kegiatan bisnisnya. Yang keempat, berdasarkan ajaran agama, pelaku bisnis dianggap beretika bagaimana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Yang kelima, setiap pelaku bisnis telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi atau suatu perusahaan, daerah, dan suatu bangsa. Yang terakhir, indikator etika bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. Prinsip etika bisnis. Yang pertama ada otonomi. Kompetensi seorang pelaku bisnis dalam pengambilan keputusan harus baik, karena pada dasarnya prinsip otonomi memandang kepribadian itu sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya. Yang kedua ada equilibrium. Prinsip yang berhubungan dengan otonomi para pelaku bisnis, semua keputusan yang diambil harus seimbang, sehingga perusahaan tidak boleh berat sebelah, khususnya saat mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga ada free will. Yang dimaksud dengan kehendak bebas adalah kesempatan rata-rata yang didapat individu, karena seluruh pelaku bisnis memiliki kebutuhan dan porsi yang sama sesuai potensi yang dimiliki. Yang keempat ada responsibility. Responsibility sempat dibahas pada teori deontologi. Responsibility pelaku usaha menjadi keutamaan dalam perusahaan. Yang kelima, yang terakhir, honesty. Transparansi dan kejujuran menjadi dua hal yang harus diterapkan dalam berperilaku di dunia bisnis. Misalnya seperti adanya transaksi jual beli produk, sehingga produser yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di perusahaan. Pengertian organisasi dalam perusahaan. Menurut James Demoni, organisasi adalah suatu perserikatan manusia yang dibentuk untuk mencapai target. Sedangkan seorang ahli lainnya bernama Robbins tahun 1994 mendefinisikan organisasi sebagai suatu kesatuan sosial yang disatukan secara sadar melalui batasan yang diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif konsisten untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok organisasi. Budaya perusahaan adalah sebuah kebiasaan yang telah berlangsung lama dan dipakai serta diterapkan dalam kehidupan aktivitas kerja sebagai salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas kerja para karyawan dan manajer perusahaan. Untuk sukses di tempat kerja, seseorang harus mempelajari cara kerja perusahaan. Mereka biasanya dilatih untuk merekayasa ulang cara berpikir mereka dan diajarkan untuk berpikir dan bertindak sesuai keinginan perusahaan. Budaya perusahaan memperdayakan dan mencerminkan kekhasan perusahaan dengan cara membedakannya
dari perusahaan lain. Budaya perusahaan mencakup seluruh pola perilaku anggota perusahaan dan bertindak sebagai indikator arah bagi setiap individu, baik secara internal maupun kegiatan berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Hubungan antara etika dengan budaya perusahaan. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral yang berbeda-beda. Tergantung budaya yang berlaku di mana kita tinggal dan kehidupan sosial apa yang kita jalani. Baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung budaya yang berlaku. Terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan. Yang pertama, terciptanya budaya perusahaan yang baik. Yang kedua, terbangunnya suatu fungsi organisasi berdasarkan saling percaya. Dan yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Pengaruh etika terhadap budaya. Etika seseorang dan etika bisnis adalah suatu kesatuan terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok, yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Terhadap pengaruh yang signifikan antara etika seseorang dari tingkatan manajer terhadap tingkah laku etis dalam pengambilan keputusan. Kemampuan seseorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap adanya masalah etika dalam profesinya sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial budaya, dan masyarakat di mana dia berada. Budaya perusahaan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dan dalam lingkungan perusahaannya. Dan terakhir, kesimpulan. Etika bisnis adalah suatu pedoman tentang norma yang diterapkan oleh perusahaan, termasuk saat pengambilan keputusan. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral yang berbeda-beda tergantung budaya yang berlaku di mana kita tinggal dan kehidupan sosial apa yang kita jalani. Baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung budaya yang berlaku. Nah, etika seseorang dan etika bisnis adalah suatu kesatuan yang terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan terpengaruh terhadap budaya perusahaan.